Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 41. Wah, bukankah orang-orang tua itu hanyalah anak-anak kecil yang besar badannya? To Aokai menjura lagi. Akan tetapi sekali ini, tiba-tiba ketika dia mengangkat kedua tangannya, ada hawa pukulan yang dahsyat bukan main menyambar ke arah Sumahan. Sejak tadi memang Sumahan sudah bersiap sedia dan waspada selalu, maka kini dia telah mendahului, menggerakkan tangan kanannya mendorong ke depan, menyambut pukulan jarak jauh dari To Aokai itu dengan ilmu pukulan Fiang Xinjiang. Pada saat itu, Ji Aokai yang curang juga sudah cepat menudingkan telunjuknya, menggerakkan ilmu Kiamci untuk menyerang ke arah kakek buntung itu. Tongkat di tangan kiri Sumahan diangkat dan menyambut serangan Ji Aokai ini dan sekaligus Sumahan telah menyambut serangan kedua orang itu, telapak tangan kanannya menggunakan Fiang Xinjiang yang mendatangkan hawa panas sedangkan tongkat di tangan kirinya menyambar hawa Swat Im Xinjiang yang amat dingin. Perlu diketahui bahwa dalam usia 60 tahun lebih itu, Sumahan telah memiliki tenaga sinkang yang sukar diukur lagi dalamnya, maka kedua ilmunya itu sudah mencapai tingkat yang hampir sempurna dan luar biasa kuatnya. Maka, sekaligus dia dapat membagi dirinya, menyambut serangan To Aokai dengan hawa sakti panas dan serangan Ji Aokai dengan hawa sakti dingin. Orang pertama dan kedua dari Imkan Ngo Aokai itu terkejut bukan main ketika mereka merasa betapa ada hawa yang panas sekali dan dingin sekali menyambut mereka. Dan ketika mereka berdua mengerahkan tenaga dan mendesak, secara tiba-tiba saja terdengar Sumahan mengeluarkan suara menggetar dari dalam dada dan mendadak To Aokai agak menggigil dan Ji Aokai berseru kaget. Kiranya, begitu mengeluarkan suara menggetar tadi, pendekar super sakti telah mengubah hawa saktinya, kalau tadi yang kanan panas dan yang kiri dingin, kini berubah sama sekali, yang menghadapi To Aokai berubah dingin dan yang melawan Ji Aokai berubah panas. Kedua orang datuk kaum sesat itu terkejut dan cepat-cepat mereka melangkah mundur sambil menghentikan serangan mereka. Sumahan juga tidak mendesak dan menghentikan pula tenaga saktinya. Kemudian, Sumahan mengetukkan tongkatnya ke atas tanah. Batu yang terkena ketukan itu mengeluarkan bunyi keras dan nampak api berpijar saking kerasnya ujung tongkatnya menumbuk batu. To Aokai dan Ji Aokai, dengarlah baik-baik. Aku sengaja meninggalkan pulau bukan sekali-kali untuk bermusuhan dengan siapapun juga, melainkan untuk mencari putra-putraku dan mengajak mereka pulang. Akan tetapi jangan mengira bahwa aku akan membiarkan orang-orang menghinaku atau mengganggu orang lain di depan mataku. Ucapan itu halus, akan tetapi mengandung wibawa yang hebat dan gagah, dan dua orang tokoh Imkan Ngo Aokai itu terbelalak memandang ketika melihat betapa tubuh Sumahan perlahan-lahan berubah menjadi besar seperti raksasa. Akan tetapi mereka segera sadar bahwa pendekar siluman itu mempergunakan kekuatan batinnya, maka cepat mereka menunduk, berkemak-kemik dan menguatkan batin, sehingga ketika mereka memandang lagi, tubuh pendekar itu sudah biasa lagi, hanya kelihatan berwibawa dan menimbulkan rasa jerih di dalam hati mereka. To Aokai bukan seorang bodoh. Dia tadi bersama Ji Aokai telah mengadu tenaga dan kalau terjadi pertandingan, belum tentu dia dan Ji Aokai akan mampu menandingi pendekar super sakti yang benar-benar amat lihai ini. Kalau saja tiga orang saudaranya yang lain berada di situ, tentu dia akan nekat menggunakan kekuatan untuk menyerang dan mengeroyok. Akan tetapi, tugasnya masih banyak dan dia menganggap belum tiba saatnya untuk mempertaruhkan keselamatannya mengadu nyawa dengan seorang tokoh besar seperti majikan Pulau Es ini. Maka dia lalu tersenyum dan menjura lagi, pemberian hormat yang wajar. Maaf, kalau belum mengadu tenaga belum saling mengenal kata orang. Dia mengangguk-angguk. Pendekar super sakti memang lihai sekali, kami berdua amat kagum. Akan tetapi kalau Tai Hiap bermaksud mencari putramu siluman kecil, kurasa belum tentu dia akan mau pulang ke Pulau Es. Mendengar disebutnya nama siluman kecil, Sumahan tertarik. Siluman kecil? Siapa yang kau maksudkan? Hahaha, apakah Tai Hiap juga hendak merahasiakan keadaan putramu yang penuh rahasia itu? Bukankah putramu itu bernama Sumakian Bu, biarpun usianya masih muda namun rambutnya sudah putih semua, di dunia Kang Ou dijuluki siluman kecil? Sumahan hanya mengangguk-angguk. Tentu saja dia tidak tahu bahwa di dunia Kang Ou Sumakian Bu dijuluki orang siluman kecil, dan tidak tahu pula bahwa rambut putranya itu telah menjadi putih semua. Dia tidak mungkin mau pulang setelah dia hidup penuh kesenangan bersama seorang dara cantik jelita.
Toa Oke sengaja menghentikan kata-katanya yang merupakan pancingan dan dia memperhatikan wajah pendekar itu. Akan tetapi dia belum mengenal baik siapa adanya Sumahan, seorang pendekar yang amat hebat kekuatan batinnya sehingga kalau dia hendak membaca keadaan hati pendekar itu, dia kecelik. Tidak ada tanda apa-apa pada wajah yang berwibawa itu, kecuali sepasang matanya saja yang menyambar dan membuat seorang manusia iblis seperti Toa Oke Suloti sendiri sampai bergidik. Bukan mata manusia, pikirnya. Kalau kau hendak memberitahu, lanjutkanlah. Kalau tidak, aku pun tidak akan memaksakan keterangan apapun darimu, Toa Oke. Wajah kakek bermuka gorila itu menjadi merah karena malu. Dia kemanapun berdua dengan Nona Huili, putri dari Hektiau Lomo ketua Pulau Neraka. Agaknya mereka itu saling mencinta. Hahaha, begitulah orang muda. Mendengar ini, sesungguhnya hati Sumahan terkejut bukan main, terkejut, penasaran dan tidak senang, akan tetapi wajahnya tidak memperlihatkan sesuatu sehingga Toa Oke tidak tahu apakah bidikannya itu mengenai sasaran ataukah tidak. Toa Oke, mari kita coba lagi, aku masih penasaran. Tidak mungkin kita berdua kalah oleh kakek buntung. Ji Oke berkata, akan tetapi Toa Oke menggeleng kepalanya. Jimoy, engkau seperti seorang gadis bodoh saja. Kalau kau mau main-main dengan dia, nah, lakukanlah, akan tetapi aku tidak ikut campur. Dan engkau sudah membunuh 8 ekor lembu milik orang dusun. Sungguh lancang, Jimoy, sungguh kasihan sekali orang-orang dusun itu. Kakek bermuka gorila itu lalu menoleh kepada orang-orang kampung yang dikepalai oleh kepala dusun itu, lalu menjura sambil berkata. Kami mohon maaf atas kelancangan kami dan bukan maksud kami hendak merugikan kalian yang sudah hidup serba kekurangan. Oleh karena itu, biarlah kami mengganti harga 8 ekor lembu ini. Kakek itu merogoh saku jubahnya yang lebar, lalu mengeluarkan beberapa potongan uang perak, di kepalnya uang itu lalu diletakkannya di atas batu dekat bangkai-bangkai lembu. Dan daging-daging lembu ini kami berikan kepada kalian untuk dipakai berpesta. Dia lalu menghampiri bangkai-bangkai lembu itu dan menepuk-nepuk perut-perut lembu yang gemuk. Lembu gemuk, daging lezat, katanya berkali-kali sampai semua lembu ditepuk-tepuknya. Kemudian dia berkata kepada Jiok. Jimoy, hayo kita pergi. Tanpa pamit lagi kedua orang datuk kaum sesat itu berkelebat dan lenyap dari situ. Sumahan sejak tadi mengikuti gerak-gerik kakek muka gorila itu, dan hatinya lega ketika dia tidak melihat kakek itu menyerang orang-orang dusun seperti yang telah dikhawatirkannya. Dia tadi sudah siap sedia untuk turun tangan melindungi orang-orang dusun itu apabila kakek muka gorila dan nenek muka tengkorak itu menyerang mereka. Melihat kesudahan dari peristiwa itu, kepala dusun menjadi girang bukan main. Bukan saja lembu-lembunya diganti dengan uang perak yang dari jauh saja sudah nampak cukup banyak untuk pengganti harga lembu-lembunya, akan tetapi juga kakek dan nenek aneh yang semula disangka siluman jahat itu malah mengembalikan bangkai-bangkai lembu agar dagingnya dapat mereka makan. Dan daging 8 ekor lembu yang gemuk-gemuk itu merupakan bahan makanan yang amat lezat dan banyak bagi orang-orang dusun yang mungkin hanya setahun sekali pernah menikmati daging lembu. Maka dia lalu berseru. Saudara-saudara, kita telah kejatuhan rejeki, tak usah sungkan-sungkan, mari kita bagi-bagi daging lembu-lembu itu. Para penduduk dusun itu bersorak girang dan kepala dusun itu pun sudah lari ke arah batu di mana Toa Oke tadi menaruh beberapa potong uang perak. Jangan sentuh perak itu dan jangan dekati lembu-lembu itu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dan semua orang terkejut ketika melihat bahwa kakek berkaki buntung sebelah tadi kini sudah berdiri menghadang antara mereka dengan bangkai-bangkai lembu dan uang di atas batu itu. Tentu saja kepala dusun dan anak buahnya menjadi terkejut dan marah. Kiranya kakek buntung ini malah yang jahat. Nenek bermuka tengkorak yang mereka sangka siluman itu bersama temannya yang bermuka monyet, ternyata malah orang-orang yang amat baik, karena biarpun telah membunuh 8 ekor lembu, akan tetapi selain lembu-lembu itu dibayarnya dengan cukup, juga daging lembu-lembu itu diberikan kepada orang dusun. Sebaliknya kakek berkaki buntung sebelah ini malah agaknya yang akan merampas atau merampok uang dan daging lembu itu. Orang tua, apa maksudmu? Apakah kau hendak merampok semua itu? Kepala dusun bertanya dan dia sudah memegang tombaknya erat-erat, sedangkan para penduduk dusun itu pun sudah mempersiapkan senjata mereka. Kalau tadi saja menghadapi siluman yang berwajah mengerikan mereka tidak takut, apalagi menghadapi kakek berkaki buntung sebelah ini.
Tentu saja semua pertandingan adu tenaga sakti antara kakek buntung ini dan kedua orang kakek dan nenek yang menyeramkan tadi tidak ada seorang pun yang mengetahui, dan mereka hanya mengira bahwa kakek tua ini adalah seorang biasa saja. Ditegur seperti itu, Sumahan menarik napas panjang. Ah, kalian tidak tahu akan bahaya yang mengancam nyawa kalian. Ketahuilah bahwa pada permukaan uang perak itu telah dilumuri racun dan sekali saja kalian menyentuhnya, kalian akan tewas. Dan bangkai-bangkai lembu itu pun telah mengandung racun. Semua orang terkejut akan tetapi tidak percaya. Bohong. Bohong. Dia ingin memiliki sendiri semua itu, terdengar mereka berteriak-teriak. Sumahan melihat ada beberapa ekor burung gagak terbang datang dan hinggap di atas cabang pohon yang berdekatan. Dia tahu bahwa burung-burung itu tertarik oleh bangkai-bangkai lembu, maka dia lalu berkata, "Kalian lihatlah sendiri." Dia menggunakan tongkatnya mencokal daging di punggung seekor lembu, lalu melontarkan gumpalan daging itu ke arah gagak-gagak yang bertengger di cabang pohon. 3 ekor burung gagak cepat menyambut daging itu dan memperebutkannya. Akan tetapi, begitu mereka menelan sedikit potongan daging, 3 ekor burung itu tiba-tiba berkaok nyaring lalu tubuh mereka terbanting ke atas tanah, berkelojotan dan mati. Semua orang terkejut bukan main. Ternyata 3 ekor burung gagak itu telah mati keracunan. Tubuh mereka kini menggigil ketakutan dan mereka memandang kepada Sumahan dengan muka pucat. Daging lembu-lembu ini sudah tidak dapat dibersihkan lagi. Maka harap kalian cepat mengubur mereka di sini juga agar racun itu tidak menjalar kemana-mana. Tentang uang perak itu, jangan khawatir, aku setua ini tidak lagi membutuhkan perak dan emas, dan aku akan mencoba untuk membersihkan racun yang berada di situ. Kini kepala dusun percaya penuh dan dia lalu mengerahkan orang-orangnya untuk menggali lubang besar. Kemudian mereka menyeret kaki mayat lembu-lembu itu dan menguburnya di dalam lubang besar dan menutupnya dengan tanah. Sementara itu, Sumahan mengerahkan sinkang ke telapak kedua tangannya, lalu mengambil uang perak itu dan mengerahkan Fiang Sinciang. Kepala dusun itu melihat dengan mata terbelalak betapa dari uang perak itu mengepul uap hijau. Setelah membakar racun yang melumuri perak itu sampai habis, barulah Sumahan meletakkan uang perak itu ke atas batu sambil berkata, "Sekarang kau boleh mengambil perak ini tanpa bahaya. Dan ku peringatkan kalian, kalau kalian melihat 2 orang itu atau seorang di antara mereka, lebih baik kalian menyingkir dan sama sekali jangan mendekati mereka." Nah, aku pergi. Melihat kakek itu melangkah pergi dibantu tongkatnya, kepala dusun dan anak buahnya segera berlutut dan kepala dusun itu berseru, "Harap Lo Cianpue sudi meninggalkan nama besar Lo Cianpue untuk kami ingat." Sumahan menoleh, menarik napas panjang ketika melihat mereka berlutut, dan berkata, "Aku hanya seorang tua bangka yang sebelah kakinya buntung." Setelah berkata demikian, dia melangkah terus, diikuti pandang mata para penduduk dusun itu dengan terbelalak sampai akhirnya kakek yang berjalan dengan agak terpincang itu lenyap dari pandang mata mereka. Seperti kita ketahui, Toaukei dan Jiokei itu sedang menjalankan tugas dan diperintahkan oleh Pangeran Nepal melalui Koksu, yaitu untuk mencari siluman kecil dan Willy, juga Putri Shanti Dewi dari Bhutan. Mereka itu mencari-cari jejak 3 orang itu tanpa hasil sampai akhirnya tiba di dusun itu. Saking jengkelnya karena tidak juga berhasil menemukan 3 orang buronan itu, Jiokei yang berwatak aneh dan keji itu mencari perkara dan hendak melampiaskan kemendongkolan hatinya dengan membunuhi semua orang dusun di tempat itu. Dan andai kata tidak secara kebetulan Sumahan lewat di situ, sudah tentu seluruh penghuni dusun itu akan menjadi korban kekejaman wanita yang merupakan si jahat nomor 2 dari Imkan Ngookei itu. Sumahan telah memanggil burung raja walinya dan kini dia melanjutkan penerbangannya untuk mencari putra-putranya. Dia sudah tidak ingat lagi kepada 2 orang jahat itu, akan tetapi ucapan Toaukei tentang pendekar siluman kecil benar-benar menggores di hatinya. Siluman kecil? Kian Buk ini berjuluk siluman kecil? Hampir dia tertawa. Mengapa putranya itu memakai julukan seperti itu? Dia sendiri, di luar kehendaknya, dijuluki orang-orang dari dunia sesat sebagai pendekar siluman, julukan yang sesungguhnya amat tidak disukainya. Akan tetapi kini putranya malah berjuluk siluman kecil. Dan rambutnya sudah putih semua. Benarkah itu? Diam-diam hati pendekar sakti ini merasa tegang. Apa yang telah menimpa diri putranya yang nakal itu sehingga rambutnya menjadi putih semua dan berjuluk siluman kecil?
Benar-benar pendekar yang sakti luar biasa ini merasa amat heran dan dia tertawa seorang diri mengingat kemungkinan akan kebenaran berita itu. Kalau benar, mengapa Kian Bu menuruni rambutnya yang putih? Dan lebih aneh pula, dia sendiri dijuluki orang pendekar siluman, kenapa justru putranya itu pun mempunyai julukan siluman kecil? Benar-benar luar biasa dan sama sekali tidak diduga-duganya. Akan tetapi ketika dia teringat berita yang mengatakan bahwa putranya Galang Gulung dengan Putri Hektiaulomo, alisnya yang sudah putih itu berkerut. Putranya bermain gila dengan Putri Hektiaulomo, ketua Pulau Neraka yang dia tahu bukan merupakan manusia baik itu? Hal ini sungguh tidak menyenangkan dan harus dicegah. Ketika pendekar super sakti ini teringat akan berita tentang putranya, maka dia pun membayangkan pula dua orang tokoh golongan sesat yang baru saja dijumpainya itu. Biarpun Sumahan adalah seorang pendekar yang sudah berpuluh-puluh tahun dan entah sudah berapa ribu kali berkecimpung di dunia Kangou dan bertemu dengan para datuk kaum sesat, namun teringat akan kekejaman Toa Okey dan Ji Okey, dia bergidik juga. Ji Okey si nenek iblis itu jelas adalah amat jahat dan kejam, akan tetapi Toa Okey yang licik itu ternyata lebih berbahaya dan lebih kejam pula. Biarpun jahat dan keji, Ji Okey tidak menyembunyikan kekejamannya, sebaliknya Toa Okey bersikap baik, lemah lembut dan ramah, akan tetapi diam-diam dia merencanakan untuk membunuh semua orang dusun itu secara amat mengerikan. Pada lahirnya, dia bersikap baik, memberikan daging semua lembu, bahkan memberi uang pengganti, akan tetapi ternyata semua itu dijadikan jebakan untuk membunuh para penduduk dusun. Akan tetapi segera dia melupakan lagi wajah kedua orang datuk sesat itu dan kembali dia memikirkan putra-putranya. Kemana dia harus mencari Sumakian Bu dan Sumakian Li? Mencari mereka ke kota raja pun percuma, pikirnya. Kalau dulu, sudah pasti dua orang putranya itu pergi ke kota raja atau kalau tidak berada di kota raja, agaknya dia akan dapat mencarinya dengan bertanya kepada putrinya, yaitu Putri Milana yang dulu berada di kota raja. Akan tetapi, sekarang Milana tidak lagi berada di kota raja, dan sudah pergi meninggalkan kota raja bersama suaminya yang baru, Gak Bun Beng, dan dia sendiri tidak pernah tahu di mana adanya mereka itu. Tidak, dia tidak akan mencari ke kota raja. Dan sekarang dia sudah mempunyai pegangan, yaitu hendak mencari pendekar siluman kecil yang tentu akan lebih mudah dicari daripada mencari Sumakian Bu, karena tentu orang-orang Kangou lebih mengenal julukan itu daripada nama aslinya. Andai kata pendekar super sakti tidak berpendapat demikian dan langsung pergi ke kota raja, tentu dia akan dapat berjumpa dengan putranya itu karena ketika itu Milana telah memenuhi undangan dari Pangeran Mahkota Yung Cheng. Akan tetapi tentu saja pendekar itu tidak mengetahuinya. Kita tinggalkan dulu pendekar super sakti yang melayang-layang di atas punggung burung Raja Wali itu, pertanda bahwa dunia persilatan tentu akan mengalami geger dengan munculnya kakek yang sakti ini dan kita tengok apa yang terjadi di kota raja pada waktu itu. Seorang pemuda tampan dan gagah memasuki kota raja dengan tergesa-gesa. Pakaian pemuda ini kelihatan kusut dan agak kotor berdebu, wajahnya juga muram dan penuh kekhawatiran, agak pucat dan dia nampak lelah sekali seperti orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tergesa-gesa dan jarang berhenti mengaso. Ketika dia memasuki kota raja, dia kelihatan lega, akan tetapi kekhawatiran tidak pernah menghilang dari pandang matanya ketika dia memasuki sebuah rumah makan karena semenjak kemarin dia belum makan. Memang selama beberapa hari ini dia seperti lupa makan dan minum dan lupa tidur saking tegang dan khawatir hatinya. Masuknya pemuda ini ke rumah makan, tidak menarik perhatian banyak orang. Di kota raja memang banyak terdapat seorang muda seperti dia ini, usianya kurang lebih 19 tahun, gagah dan tampan, kelihatan terpelajar dengan gerak-gerik yang halus, namun pakaiannya yang kusut dan kotor itu menunjukkan bahwa dia adalah seorang di antara pemuda-pemuda terpelajar kota yang miskin. Akan tetapi, orang akan keliru kalau menyangka demikian. Tidak, pemuda ini sama sekali bukanlah pemuda miskin, bahkan dia seorang pemuda yang tadinya menjadi putra seorang yang berkedudukan tinggi sekali. Dan kenyataan ini agaknya tidak lepas dari pandang mata seorang tua berusia 50 tahun yang duduk di sudut rumah makan itu dan makan mie goreng dengan lahapnya. Ketika kakek ini melihat munculnya pemuda tampan itu, tiba-tiba saja dia menghentikan sepasang sumpitnya yang tadi dengan cekatan mengantar bakmi ke mulutnya, bahkan dia hampir tersedak dan cepat mendorong makanan yang menyesak di tenggorokannya itu dengan minuman. Semua ini dikerjakan dengan mata yang tidak pernah berkedip memandang kepada pemuda itu yang duduk menghadapi meja kosong dengan muka pucat dan memesan makanan kepada pelayan.
Kemudian, kakek ini cepat membayar makanannya dan pergi meninggalkan rumah makan dengan tergesa-gesa. Pemuda itu sama sekali tidak mengetahui apa yang telah terjadi, dan setelah makanan yang dipesannya dihidangkan, dia makan dengan tenang dan lambat-lambat, cara makan seorang yang terpelajar dan yang selalu mengendalikan perasaannya. Akan tetapi, rasa lapar membuat dia makan dengan lahapnya, dan pada saat itu, yang menjadi perhatiannya hanyalah makanan di depannya, dan untuk sejenak itulah dia melupakan segala hal yang selama ini mengganggu hati dan pikirannya. Dia sama sekali tidak tahu betapa ketika dia sudah selesai makan, di luar rumah makan itu terdapat 6 orang, yaitu kakek yang tadi makan bakmi bersama 5 orang lain, berdiri di luar rumah makan dengan sikap mencurigakan dan jelas bahwa mereka itu sedang memperhatikan gerak-gerik pemuda itu. Agaknya 6 orang itu memang menanti sampai pemuda itu selesai membayar harga makanan dan minuman, kemudian menarik napas lega karena perutnya tidak lapar lagi dan tenaganya agak pulih. Pemuda itu lalu melangkah keluar rumah makan. Pada saat dia berada di luar rumah makan itulah dia terkejut ketika tiba-tiba 6 orang yang tidak dikenalnya menghampirinya, membuat gerakan mengurung dan seorang di antara mereka, seorang laki-laki berusia kurang lebih 40 tahun, berkata lirih dengan nada suara mengancam. "Kau Kok Han, menyerahlah engkau dan ikut bersama kami." Pemuda itu bukan lain adalah Kau Kok Han, putra bungsu dari Jenderal Cao Liang. Seperti telah kita ketahui, pemuda ini bersama ayahnya dan kakaknya, Kau Kok Tiong, pergi menyelidiki ke sepanjang lembah Sungai Huangho untuk mencari jejak keluarga mereka yang diculik orang. Ketika Jenderal Cao Liang dihadang oleh utusan-utusan dari Pangeran Liong Bianchu, yang dikepalai oleh Hao Aguji tokoh Kui Tiongpang, untuk memaksa Jenderal Cao menyerahkan diri dengan memperlihatkan cincin Nyonya Cao Liang dan tusuk konde Nyonya Kau Kok Tiong, Jenderal Cao menyuruh putra bungsunya ini untuk cepat pergi ke kota raja dan mencari putra sulungnya, yaitu Sinaga Sakti Kau Kok Chu dan menyampaikan berita penangkapan atas dirinya itu. Jenderal Cao Liang bersama Kau Kok Tiong lalu dibawa pergi dan Kok Han sendiri dengan cepat lalu melarikan diri dan melakukan perjalanan jauh itu dengan hati risau. Saking khawatirnya karena melihat betapa keluarganya yang terculik secara aneh masih belum diketahuinya nasibnya dan kini bahkan ayahnya dan kakaknya juga ditawan orang sedangkan dia belum dapat bertemu dengan kakak sulungnya, pemuda ini sama sekali tidak teringat bahwa kembalinya ke kota raja sama artinya dengan kembali ke Gua Singa. Dia sekeluarga telah diusir dengan halus dari kota raja di mana diam-diam banyak terdapat musuh-musuh ayahnya, maka kini dia kembali ke kota raja, tentu saja banyak orang akan mengenalnya. Baru setelah 6 orang itu menghadang dan hendak menangkapnya, Kok Han terkejut dan insyaf bahwa dia berada di tempat yang berbahaya. Teringatlah dia akan musuh-musuh ayahnya, maka dia dapat menduga bahwa 6 orang ini tentulah utusan seorang di antara musuh-musuh ayahnya itu. Kok Han mewarisi ketabahan ayahnya, maka biarpun dia sudah dikepung, dia tidak menjadi gentar dan dengan sinar mata tajam dan suara tenang dia menghampiri mereka dan berkata, "Siapakah kalian? Apa sebabnya kalian hendak menangkapku?" "Tidak perlu banyak cakap, lebih baik engkau ikut bersama kami dengan tenang dan kau boleh bicara dengan majikan kami," kata seorang di antara mereka yang mukanya hitam dan sikapnya bengis sekali. Kok Han mengerutkan alisnya, sikapnya masih tenang. "Siapakah majikan kalian? Dan bagaimana kalau aku tidak sudi menyerah?" "Bocah sombong, kami akan menggunakan kekerasan dan engkau akan menyesal," bentak si muka hitam sambil meraba gagang goloknya, sikapnya keren sekali. Kini Kok Han menjadi marah. Hatinya sedang tertekan kekhawatiran teringat akan keadaan keluarganya, dan juga sedang bingung karena dia tidak tahu kemana harus mencari kakak sulungnya di dalam kota raja yang besar itu, dan kini dia diganggu orang. Apalagi karena dia tahu bahwa orang-orang ini adalah kaki tangan musuh-musuh ayahnya yang mungkin juga menjadi biang keladi malapetaka yang menimpa keluarga ayahnya, maka pemuda ini menjadi marah bukan main. Mukanya yang pucat itu berubah merah dan dia menatap wajah 6 orang itu dengan mata terbelalak. "Penjahat-penjahat hina. Kami keluarga dari bekas Panglima Cao Liang tidak mengenal takut, apalagi terhadap kaki tangan segala macam pembesar Dorna yang memusuhi kami." Dia berseru dengan keras dan nyaring sehingga terdengar sampai jauh dan dengan gerakan cepat Kok Han sudah menerjang ke depan. 6 orang itu terkejut, lebih terkejut mendengar bentakan itu daripada menghadapi serangan pemuda itu, sehingga 2 orang di antara mereka kena dipukul oleh Kok Han dan mereka terpelanting ke atas tanah. 4 orang yang lain sudah menubruk dan menyerang Kok Han yang melawan dengan nekat.
Terjadilah perkelahian di depan rumah makan itu, mengejutkan semua orang dan biasa seperti setiap kali ada perkelahian, orang-orang hanya menjauhkan diri atau menonton saja. Tempat itu segera terkurung oleh banyak orang yang menonton. Biarpun 2 orang yang dipukulnya tadi kini sudah bangkit kembali dan dia dikeroyok oleh 6 orang, namun Kok Han adalah seorang pemuda yang sejak kecil digembleng oleh ayahnya dan memiliki dasar ilmu silat yang tinggi dan baik. Maka kini dia mengamuk dan 6 orang itulah yang sering menerima pukulan dan tendangan oleh pemuda ini sehingga jatuh bangun. 6 orang itu menerima perintah untuk menangkap Kok Han, maka mereka tadi tidak mempergunakan senjata. Akan tetapi ketika mereka mendapat kenyataan betapa lihainya pemuda itu, kini mereka mulai mencabut senjata masing-masing dan para penonton menjadi gempar dan cepat menjauhkan diri. Namun Kok Han tidak menjadi gentar. Dia berdiri tegak di tengah-tengah, memandang kepada 6 orang yang telah mengelilinginya dengan senjata pedang dan golok di tangan itu. Kok Han diam-diam meraba gagang pedangnya dan mengambil keputusan untuk membela diri sekuatnya. Tahan! Tiba-tiba terdengar bentakan halus dan 6 orang itu berhenti bergerak, lalu menjura ke arah kakek berusia 60 tahun yang muncul di antara para penonton itu. Ketika Kok Han menoleh, wajahnya berubah pucat. Kakek itu adalah seorang panglima yang berpakaian preman dan dia mengenal benar Panglima Chang ini, seorang panglima tua yang menjadi musuh besar ayahnya karena ayahnya pernah membongkar praktek kecurangan dan korupsi dari Panglima Chang ini sehingga panglima ini pernah mengalami hukuman turun pangkat sampai beberapa tingkat. Dia maklum bahwa pencampuran tangan panglima yang tentu diam-diam amat membenci ayahnya itu merupakan hal yang tidak menguntungkan baginya. Dugaannya memang benar karena panglima itu lalu melangkah maju dan tertawa mengejek. Kiranya bocah anak dari bekas jenderal pengkhianat? Bocah Shikao, di mana adanya ayahmu yang khianat itu? Apakah engkau diutus untuk memata-matai kerajaan? Tentu saja Kok Han tidak dapat lagi menahan kemarahannya. Saking marahnya dia sampai melupakan sopan santun lagi dan terhadap panglima tua ini dia mendamprat. Kakek tua bermulut busuk. Ayahku adalah seorang gagah sejati, bukan pengkhianat macammu. Memang inilah yang dikehendaki oleh Panglima Chang ini. Agar semua orang mendengar bahwa dia dimaki dan dihina oleh pemuda ini sehingga dia dapat turun tangan dengan ada alasannya. Maka dia lalu berkata keras. Bocah sombong. Engkau berani menghina dan memaki aku, Panglima Chang. Biarpun aku berpakaian preman, akan tetapi aku masih mampu untuk menangkapmu. Ayahmu adalah seorang pengkhianat, kalau tidak mana mungkin dia sampai dihentikan dan diusir? Dan kau hendak memberontak pula dengan menghina seorang panglima. Manusia Shi Chang yang hina. Siapa tidak mengenal kepalsuanmu? Kok Han kembali membentak, makin marah. Cui sekalian mendengar betapa bocah ini menghinaku. Terpaksa aku harus menghajarmu. Setelah berkata demikian, kakek ini lalu bergerak maju, tangannya menyambar dan ujung lengan bajunya yang lebar itu telah menyerang ke depan dan menotok ke arah pundak Kok Han. Kok Han maklum bahwa kakek ini tidak boleh disamakan dengan 6 orang pengeroyoknya tadi. Kalau 6 orang tadi hanya kaki tangan pembesar yang hanya mengandalkan kekasaran dan kekerasan belaka seperti tukang-tukang pukul bayaran, kakek ini adalah seorang panglima yang memiliki kepandaian tinggi. Maka begitu melihat tangan kakek itu bergerak dan ujung lengan bajunya menyerang ke arah pundaknya, dia cepat melangkah mundur mengelak. Akan tetapi, lengan baju yang luput sambarannya itu disusul oleh cengkeraman jari-jari tangan ke arah leher pemuda itu. Kok Han berseru kaget dan cepat dia membuang tubuh ke atas ke belakang dan pada saat itu, sambil tertawa kakek itu sudah menendang. Kok Han yang sedang membuang tubuh atas ke belakang itu tentu saja menjadi makin kaget. Dia terpaksa menjatuhkan diri, akan tetapi gerakannya kurang cepat sehingga betisnya masih tersentuh ujung sepatu. Dia bergulingan dan meloncat bangun, betis kakinya terasa nyeri, akan tetapi Kok Han tidak peduli dan dia sudah mencabut pedangnya. Kakek itu memandang sambil tersenyum lebar. Bagus, kau malah membawa senjata untuk membunuh orang? Nah, majulah. Hati yang diliputi kedukaan dan kekhawatiran mudah menjadi marah dan nekat. Melihat kakek yang menjadi musuh besar ayahnya, yang mengeluarkan kata-kata menghina ayahnya, dan kini menantangnya, biarpun dia maklum bahwa kakek ini lihai sekali, membuat Kok Han lupa diri dan dia menjadi marah bukan main.
Orang yang marah lupa segala, lupa akan kesadaran dan yang ada hanyalah kebencian di dalam hatinya yang perlu dilampiaskan dengan ucapan atau tindakan kasar dan keras untuk menyakiti orang yang dibencinya. Sambil berseru keras, Kok Han menerjang dengan pedangnya. Akan tetapi, Chang Chiang Kun sudah siap dengan sebatang cambuk kulit berwarna hitam yang tadi dipakainya sebagai ikat pinggang. Tar tar tar. 3 kali ikat pinggang cambuk itu meledak dan pedang itu bukan saja sudah ditangkisnya, malah 2 kali cambuk itu sudah mematuk dan Kok Han meloncat ke belakang sambil mengusap pangkal lengan kanannya yang berdarah dan juga pundaknya yang berdarah. Bajunya di 2 bagian itu telah robek berikut kulitnya. Bukan main lihainya permainan cambuk kakek itu. Panglima Chang tertawa bergelak. Girang bukan main hatinya. Sudah belasan tahun lamanya semenjak rahasianya dibongkar oleh Jenderal Kao sehingga dia tidak hanya mengalami penurunan pangkat, akan tetapi juga merasa dibikin malu dan terhina, telah menahan-nahan hatinya yang penuh dendam terhadap Jenderal Kao. Akan tetapi karena jenderal itu amat lihai dan juga amat kuat kedudukannya, dia tidak dapat berbuat apapun juga. Kini, dia memperoleh kesempatan, berhadapan dengan putra jenderal musuh besarnya itu, dan dia boleh menghajar anak ini sebagai pengganti Jenderal Kao seenaknya karena bukankah banyak saksinya betapa pemuda itu menghinanya. Mereka kini berhadapan sebagai 2 orang yang bertanding karena mempertahankan kehormatan masing-masing. Dan dia tidak akan cepat-cepat membunuh putra Jenderal Kao ini, hendak dihajarnya sampai habis-habis kulitnya dengan cambuknya, barulah dia akan menangkapnya sebagai tuduhan mata-mata yang hendak memberontak. Kalau sudah begitu, puaslah dia dapat membalas dendam sakit hatinya terhadap Jenderal Kao Liang. Hahaha, bocah pelarian sombong. Bocah macam engkau ini berani melawan Chang Chiang Kun? Hahaha, hayo kau berlutut minta-minta ampun dan bersumpah 7 turunan tidak akan berani melawanku lagi, baru aku akan mengampunimu. Tar tar tar. Kok Han cepat memutar pedangnya, akan tetapi cambukan ketiga mengenai lengan kanannya yang memegang pedang sehingga lengan itu berdarah. Akan tetapi dia tidak melepaskan pedangnya, apalagi harus berlutut minta ampun. Manusia hina, lebih baik 1000 kali mampus daripada menyerah kepada seorang pembesar Dorna macam engkau. Dia memutar pedangnya dengan cepat dan menerjang lagi seperti seekor harimau terluka dan yang tidak mengenal bahaya lagi. Tar 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 syut. Karena jari-jari tangannya yang memegang pedang kena dihajar cambuk, maka ketika ujung cambuk itu membelit pedang dan ditarik, Kok Han tidak dapat mempertahankan pedangnya lagi yang sudah terampas oleh kakek Chang. Kakek itu tertawa bergerak dan mengambil pedang itu, sekali dia menggerakkan kedua tangan terdengar bunyi nyaring dan pedang itu telah dapat dipatahkannya lalu dilempar ke atas tanah. Kok Han terkejut bukan main akan tetapi dia menjadi bertambah marah. Dengan nekat dia, menerjang maju lagi dengan tangan kosong, hanya untuk disambut oleh ujung cambuk yang melibat kedua kakinya dan ketika cambuk ditarik, pemuda itu tentu saja terguling ke atas tanah. Tar tar tar. Cambuk itu kini meledak-ledak di atas kepala Kok Han, mematuk-matuk dan menyengat-nyengat. Kok Han hanya dapat menutupi dan melindungi kepala dan mukanya, akan tetapi tentu saja tidak lagi mampu mengelak dari sambaran cambuk yang bertubi-tubi itu sehingga pakaiannya menjadi robek-robek berikut kulit tubuhnya sehingga pakaiannya mulai berlepotan darah. Akan tetapi pemuda itu meloncat bangun lagi dan hendak menyerbu ke depan. Melihat kenekatan pemuda ini, diam-diam Panglima Chang terkejut juga. Akan tetapi hatinya sudah puas, sudah dapat mencambuki putra musuh besarnya itu di tengah jalan. Kini dia memutar cambuknya dan bermaksud untuk merobohkan pemuda itu dengan totokan ujung cambuknya, untuk diserahkan kepada 6 orang tadi yang dia tahu adalah anak buah seorang jaksa yang juga menjadi musuh besar Jenderal Kao, dan tentu saja jaksa itu akan menuntut pemuda ini sebagai seorang pengkhianat atau pemberontak. Akan tetapi, begitu dia meluncurkan ujung cambuknya ke arah jalan darah di leher pemuda itu untuk menotoknya, tiba-tiba cambuk itu terhenti di tengah udara. Dia membetot-betot, akan tetapi sia-sia belaka dan ketika dia melihat, ternyata ujung cambuknya itu telah dipegang oleh seorang wanita cantik yang tahu-tahu telah berdiri di sebelah belakangnya. Wanita itu paling banyak berusia 24 tahun, cantik jelita dengan sepasang mata yang amat tajam, akan tetapi rambutnya kusut dan wajahnya membayangkan kemuraman seolah-olah wanita muda secantik itu telah menderita tekanan batin yang hebat dan pada saat itu wanita ini kelihatan marah sekali sehingga sinar matanya seperti mengeluarkan api. Siapa kau? Perempuan lancang,
Hayo lepaskan cambukku, berani kau mencampuri urusan Panglima Chang, bentaknya dan sekali lagi dia mencoba membetot cambuknya. Akan tetapi, tiba-tiba saja tangan kiri wanita itu bergerak ke depan, ke arah mukanya dan dua jari tangan yang kecil mungil menusuk ke arah kedua mata Panglima itu dengan gerakan yang amat cepat dan sedemikian kuatnya sehingga sebelum jari tangan datang, lebih dulu ada angin menyambar ke muka Panglima itu. Chang Chiangkun terkejut bukan main melihat serangan yang amat hebat ini karena kalau dia kurang cepat, tentu sepasang matanya akan menjadi buta. Maka dia lalu menggerakkan tangan kirinya untuk menangkis dan sekalian menangkap lengan tangan wanita itu. Plak! Ah! Chang Chiangkun berseru kaget ketika tiba-tiba tangan yang menusuk matanya itu mengubah gerakan dan menampar ke arah tangan kanannya dan yang memegang gagang cambuk. Tangannya menjadi lumpuh rasanya dan ketika ujung cambuk ditarik oleh wanita itu, dia tidak mampu mempertahankan lagi. Cambuk itu telah dirampas. Jahanam busuk, berani kau mencambuki adik iparku? Mestinya engkau kubunuh untuk itu, akan tetapi biarlah kuambil dulu kedua telingamu. Tar tar tar. Cambuk itu meledak-ledak di udara ketika diputar oleh wanita itu. Chang Chiangkun marah bukan main. Bangsat perempuan, engkau harus dihajar, bentaknya dan dia sudah mencabut pedangnya. Akan tetapi, wanita cantik itu menggerakkan tangannya dan cambuk itu menyambar ke bawah seperti kilat cepatnya. Chang Chiangkun terkejut dan mencoba untuk menangkis dengan pedangnya, akan tetapi tangkisannya itu luput dan ujung dari cambuk itu masih terus meluncur ke bawah, ke arah telinga kirinya. Prat! Aduh! Chang Chiangkun menjerit dan menggunakan tangan kiri untuk mendekap telinganya. Daun telinganya yang kiri telah putus dan terlempar ke atas tanah, seperti dikerat dengan pisau tajam saja ketika disambar oleh ujung cambuk tadi. Dan sekarang telinga kananmu. Wanita itu membentak dan kembali cambuknya menyambar. Chang Chiangkun sudah terkejut dan ketakutan setengah mati. Tahulah dia bahwa wanita ini lihai bukan main, dan kini dia pun memutar pedangnya melindungi tubuhnya. Namun, seperti sinar kilat saja, ujung cambuk itu sudah mendesing-desing dan menyambar-nyambar, kemudian mencari jalan masuk melalui sinar pedang, menyambar ke arah telinga kanan. Prat! Aug! Chang Chiangkun menjerit dan melempar pedangnya untuk menggunakan tangan kanan mendekap pinggir kepala kanan yang sudah tidak berdaun telinga lagi itu. Darah bercucuran dari kedua tempat bekas sepasang daun telinga yang telah putus. Cambuk itu masih meledak-ledak di udara. Sekarang engkau mampus. Ataukah lebih dulu kusayat hidungmu? Wanita cantik itu mengancam dengan suara bengis. Mendengar ini Chang Chiangkun terisak dan kedua kakinya menggigil, lalu dia jatuh berlutut dan dengan suara setengah menangis dia minta-minta ampun. Takutnya bukan main karena dia maklum bahwa nyawanya berada di tangan wanita itu. Sudah, isteriku, jangan bunuh dia, tiba-tiba terdengar suara halus dan ceng-ceng, wanita itu, lalu menoleh. Ketika dia melihat Cao Kok Chu si naga sakti sudah berada di sebelahnya, dia menarik napas panjang dan membuang cambuknya. Tuako! Toaso! Kohan berseru dengan girang bukan main. Tadi ketika dia melihat Toasonya, kakak ipar terbesar, datang menolongnya dan menghajar Chang Chiangkun, dia sudah merasa girang bukan main. Kini melihat munculnya kakaknya, tentu saja dia amat girang, melupakan penderitaannya dan dia lalu menghampiri sambil berseru girang memanggil mereka. Mari kita pergi dari tempat ini, kata Cao Kok Chu dengan tenang dan tanpa mempedulikan lagi kepada Panglima Chang yang masih berlutut sambil menangis, dan para penonton yang memandang kepada mereka dengan mata terbelalak. Tiga orang itu lalu meninggalkan tempat itu menuju ke rumah penginapan di mana Cao Kok Chu dan istrinya bermalam. Seperti telah diceritakan di bagian depan, si naga sakti gurun pasir ini bersama istrinya telah berhasil melapor kepada Pangeran Yung Hua sehingga pangeran itu memanggil kakaknya, yaitu Pangeran Mahkota Yung Cheng yang berada di kuil Xiao Wimsi. Akhirnya Pangeran Mahkota pulang ke kota raja dan berhasil mengundang datang Putri Milana yang segera tiba di kota raja. Mendengar perkembangan ini, Cao Kok Chu dan istrinya merasa lega karena mereka merasa yakin bahwa dengan pimpinan Putri Milana, tentu usaha kaum pemberontak akan dapat dihancurkan. Mereka mulai melakukan penyelidikan sendiri untuk mencari jejak hilangnya keluarga ayah mereka. Akan tetapi mereka belum juga berhasil dan pada hari itu, secara kebetulan sekali Cheng Cheng melihat Kohan sedang dihajar oleh Panglima Chang. Tentu saja nyonya muda ini menjadi marah sekali dan hampir saja dibunuhnya Panglima itu kalau saja suaminya tidak cepat datang mencegahnya.
Akan tetapi hatinya sudah puas karena dia telah memberi hajaran keras, membuntungi kedua daun telinga pembesar yang sewenang-wenang itu. Setelah mereka tiba di rumah penginapan, Kok Chu lalu memeriksa luka-luka adiknya dan merasa lega bahwa luka-luka itu tidak berbahaya, hanya merupakan pecah-pecah pada kulit belaka dan dia cepat memberi obat kepada adiknya dan Kok Han lalu berganti pakaian. Semua ini dikerjakan sambil bercakap-cakap dan Kok Han menceritakan semua yang telah terjadi, betapa ayahnya dan kakaknya, Kok Tiong, ditawan oleh tokoh Kui Leongpang di lembah Huang Ho, juga bahwa keluarga kau tentu juga ditawan di lembah Hao Guji. Tokoh Kui Leongpang itu memperlihatkan cincin ibu dan hiasan rambut Ji Soso, kakak ipar kedua, maka ayah dan Jiko tidak berani melawan dan bukti itu jelas menyatakan bahwa semua keluarga tentu ditawan di lembah. Kau Kok Chu mengepal tinjunya. Mari kita serbu ke sana, teriak Cheng Cheng tidak sabar lagi. Anak mereka diculik orang belum juga berhasil mereka temukan, sekarang keluarga suaminya semua ditawan orang. Nyonya muda ini benar-benar merasa berduka dan marah bukan main. Memang di waktu belum menikah dahulu, Cheng Cheng adalah seorang gadis yang berhati baja, keras dan ganas, apalagi dia pernah menjadi murid dari Bantok Moli, baca kisah sepasang Raja Wali, maka begitu kini dilanda duka yang bertubi-tubi, kekerasan hatinya pun muncul kembali sehingga dia memberi hajaran yang ganas sekali kepada Chang Chiang Kun tadi. Akan tetapi Kau Kok Chu yang biasa bersikap tenang dalam segala macam keadaan itu, biarpun hatinya juga terasa panas mendengar betapa ayahnya juga ditawan musuh, lalu berkata dengan nada suara halus dan tegas. Kita pergi menghadap Putri Milana lebih dulu untuk melaporkan keadaan lembah yang mencurigakan itu. Aku mempunyai perasaan bahwa ditangkapnya ayah dan semua keluarga ini tentu ada hubungannya dengan usaha para pemberontak itu, entah apa kehendak mereka. Maka pada hari itu juga, Kau Kok Chu, Kau Kok Han, dan Cheng Cheng pergi menghadap Panglima Putri Milana yang ketika itu sedang membuat persiapan dengan bala tentaranya yang hendak dipimpinnya untuk menghancurkan usaha para pemberontak. Girang sekali hati Putri Milana ketika dia melihat siapa orangnya yang minta menghadap dia itu. Segera dia mengenal Cheng Cheng. Kau. Cheng Cheng, seru putri itu sambil melangkah maju dan memegang tangan wanita itu. Akan tetapi kenapa kau nampak muram seperti ini? Apa yang telah terjadi? Berjumpa dengan wanita agung yang masih menjadi bibi tirinya itu, dan melihat sikap yang ramah, hampir saja Cheng Cheng menitikkan air matanya. Akan tetapi dia segera teringat dengan siapa dia berhadapan. Putri Milana adalah seorang wanita perkasa, putri pendekar super sakti, yang selain memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi sekali, juga memiliki kepandaian ilmu perang yang hebat. Maka tidak patutlah kalau sampai dia menangis di depan wanita perkasa itu. Ah, dan engkau adalah Kau Tai Hiap yang dulu berjuluk si topeng setan itu, bukan? Hebat, aku sudah lama mendengar julukanmu yang baru, yaitu Naga Sakti Gurun Pasir, Tai Hiap, kata pula Milana sambil memandang wajah pria yang menimbulkan rasa kagum di hatinya itu. Paduka terlalu memuji, kata Kau Kok Chu. Dia ini adalah adik saya, Kau Kok Han, dan dia datang membawa berita tentang keadaan lembah Huang Ho yang mencurigakan, maka kami mengambil keputusan untuk menghadap Paduka Putri Milana untuk... Ah, Kau Kok Chu. Bukankah engkau ini suami Cheng Cheng? Istrimu adalah keponakanku, maka engkau harus menyebut bibi kepadaku, jangan begitu merendah, membikin aku merasa tidak enak saja. Pula, aku sekarang bukan lagi putri istana, melainkan tenaga bantuan dari luar yang diminta oleh Pangeran Mahkota Yung Cheng. Melihat sikap yang terbuka dan ramah ini, diam-diam Kok Chu merasa kagum sekali dan dia bersama istrinya lalu bercerita tentang keadaan keluarga Jenderal Kao yang hilang diculik orang, juga tentang putra mereka yang juga lenyap diculik orang. Putri Milana menarik napas panjang dan memotong. Demikianlah memang kehidupan orang-orang gagah dan orang-orang ternama, di mana-mana mempunyai banyak musuh dan sewaktu-waktu tentu ada saja perbuatan musuh curang untuk mencelakai kita. Sungguh aneh sekali, siapa orangnya yang begitu berani menculik keluarga yang demikian banyaknya dari Jenderal Kao Liang? Dan menculik putra kalian dari Gurun Pasir? Sungguh berani mati sekali. Bukan itu saja, Bibi, kata Cheng Cheng. Bahkan adik Kok Han baru saja datang dan menceritakan bahwa ayah mertuaku dan adik Kok Tiong juga terpaksa pergi mengikuti musuh karena mereka membawa bukti bahwa keluarga kau telah mereka tawan. Lalu Kok Han menceritakan kembali pengalamannya kepada Milana yang mendengarkan dengan penuh perhatian.
Setelah Kohan selesai bercerita, Kochu berkata kepada Milana, suaranya sungguh-sungguh. Sebetulnya, urusan keluarga kami ini adalah urusan kami sendiri dan kami tidak akan berani mengganggu bibi yang sudah cukup repot untuk menanggulangi para pemberontak dengan tugas bibi yang mulia itu. Bahkan kami sendiri, mendengar akan adanya usaha pemberontakan, tanpa diminta tentu akan membantu bibi sekuat tenaga, kalau saja tidak ada urusan pribadi yang cukup hebat ini. Akan tetapi, kami merasa bahwa ada pertalian antara diculiknya keluarga ayah dengan usaha pemberontak. Kalau memang para penculik itu hanya memusuhi ayah secara pribadi, mengapa mereka menawan semua keluarga, tidak membunuhnya? Juga mereka kini menawan ayah, tentu ada kehendak mereka yang tersembunyi, dan keadaan lemah itu sungguh mencurigakan. Karena itulah maka kami sengaja melapor kepada bibi. Milana mengangguk-angguk. Memang aku pun mempunyai kecurigaan demikian, Kochu. Setelah aku memimpin pasukan menggempur Honan, tentu aku memimpin pasukan menyelidiki ke lembah itu. Terserah kepada kebijaksanaan Bibi Milana, akan tetapi kami tidak dapat membantu usaha mulia Bibi itu karena kami hendak lebih dulu menyelidiki ke lembah. Hanya adik saya Kohan ini kiranya akan dapat menyumbangkan tenaganya, mewakili ayah untuk membantu Bibi menghadapi para pemberontak. Kohan yang memang sebetulnya telah diberitahu oleh kakaknya, segera berkata dengan gagah. Semenjak muda ayah telah menghabiskan waktu dan tenaganya untuk membela negara, maka karena kini ayah tidak dapat membantu, biarlah saya mewakili ayah untuk membela negara, Bibi Milana. Harap bantuan saya yang tidak berharga ini dapat diterima. Milana memandang kagum dan mengangguk-angguk. Keluarga kau memang terkenal keluarga gagah perkasa dan setia kepada negara sampai turun-temurun, sayang sekali istana tidak sadar akan hal ini dan tenaga sehebat itu kini dihentikan dan dikeluarkan dari istana. Baiklah, kau Kohan, kau membantu kami. Setelah meninggalkan Kohan bersama Milana agar pemuda itu dapat membantu Milana menghadapi pemberontak, Kochu dan Cheng Cheng lalu meninggalkan kota raja, menuju ke lembah untuk melakukan penyelidikan lebih dulu. Mereka sengaja meninggalkan Kohan di kota raja bersama Milana, bukan hanya agar memberi kesempatan kepada adik itu untuk ikut membela negara menghancurkan pemberontak, akan tetapi juga karena mereka berdua akan lebih leluasa untuk melakukan penyelidikan berdua saja, mengingat bahwa tingkat kepandaian Kohan belum dapat diandalkan untuk menghadapi lawan-lawan yang tangguh. Kohan lalu ikut bersama Milana untuk menyusun dan menggembleng pasukan-pasukan yang akan dipimpin untuk menggempur para pemberontak dan putra bungsu dari Jenderal Kao ini oleh Milana diserahi pimpinan atas sebuah pasukan istimewa. Milana sengaja melaporkan tentang putra Jenderal Kao yang membantu ini dan Pangeran Mahkota menerima laporan dengan girang. Memang ayahanda Kaisar lemah sekali, mendengarkan omongan dan bujukan pembesar-pembesar hianat sehingga Jenderal Kao yang gagah perkasa menjadi korban. Kalau saja tidak terjadi hal itu, kalau saja Jenderal Kao masih bertugas di sini, kiranya pemberontakan itu tidak akan sampai berlarut-larut dan sudah dihancurkannya sebelum menjadi kuat. Sekarang putranya ikut mewakili ayahnya membantu, sungguh menggirangkan hatiku, kata pangeran itu. Beberapa hari kemudian, Milana sudah siap dengan pasukannya dan ketika dia sudah bersiap-siap untuk memimpin pasukannya, secara tidak terduga-duga muncullah Suma Qianbu dan Kim Huili. Penci Milana, begitu menghadap panglima wanita itu, Suma Qianbu berseru dengan suara girang sekali karena dia memang sudah merasa amat rindu kepada kakaknya itu. Sejenak Milana tertegun, memandang kepada pemuda berambut putih panjang yang berdiri di depannya itu. Rambut itulah yang membuatnya tertegun dan ragu-ragu akan tetapi tiba-tiba dia meloncat turun dari kursinya, berlari menghampiri pemuda itu. Buti. Qianbu. Benar-benar engkaukah ini? Penci Milana. Milana merangkul adiknya, mereka saling berangkulan menumpahkan rasa rindu masing-masing. Penci dan adik sekandung ini saling pandang dan di kedua mata Milana nampak air mata membasahi matanya. Qianbu. Kau. Kenapakah kau? Rambutmu ini. Qianbu tersenyum dan melangkah mundur setelah kakaknya melepaskan rangkulan. Penci, lupakan Ci bahwa rambut ayah juga putih semua. Tapi ayah. Milana sudah mendengar dari ibunya bahwa putihnya rambut ayahnya adalah karena penderitaan hati yang amat hebat selagi ayahnya masih muda, maka teringatlah dia akan keadaan adik kandungnya ini, tentang kegagalan cinta kasih adiknya itu dengan Putri Shanti Dewi.
Hatinya seperti ditusuk rasanya dan kembali dia melangkah maju dan merangkul leher adiknya sambil memejamkan mata agar jangan sampai air matanya keluar. "Enci yang baik, apakah buruknya rambut putih?" Qian Bu berkata untuk menghibur hati encinya, akan tetapi kata-kata itu bahkan dirasakan seperti menikam hati wanita perkasa itu. Sungguh mengharukan sekali, Qian Bu. Pertemuan mengharukan antara enci yang mencinta dan adiknya. Mendengar suara wanita yang nyaring dan seperti mengejek ini, Milana cepat melepaskan rangkulannya dan memandang. Dia tadi memang melihat bahwa adiknya datang bersama seorang dara berpakaian hitam yang amat cantik, akan tetapi pertemuannya dengan adiknya itu membuat dia lupa kepada dara itu dan kini setelah dara itu mengeluarkan suara yang demikian mengejek, dia cepat memandang dengan alis berkerut, sinar matanya tajam menyambar dengan penuh selidik kepada dara yang berdiri dengan sikap tenang dan lagak yang angkuh itu. Memang Huili, dara itu, marah sekali menyaksikan pertemuan antara enci dan adik yang demikian mengharukan dan mereka berdua itu seolah-olah sudah melupakan dia, seolah-olah dia tidak ada di situ. Maka dia sengaja mengeluarkan kata-kata mengejek tadi. Bagi Huili, dia memang tidak mengenal apa artinya takut, apa artinya sopan santun. Biar di dalam istana sekalipun, di depan kaisar sekalipun, dia akan mengeluarkan apapun yang berada dalam pikirannya melalui mulut tanpa sungkan-sungkan dan ragu-ragu lagi. "Siapakah dia ini?" Milana bertanya, Qian Bu yang juga mendengar ucapan Huili tadi cepat-cepat memperkenalkan gadis itu kepada encinya. "Enci, dia ini adalah Kim Huili, putri Hek Tiaulomo." Hek Tiaulomo dari Pulau Neraka? Pantas. Dia putri dari iblis jahat itu. Kenapa kau ajak dia ke sini, Buti? Milana menjadi merah mukanya dan matanya melotot memandang kepada Huili, siap untuk menerjang dan menyerang gadis itu. Dia bukan musuh, enci, bahkan dia telah beberapa kali menolongku, menolong Liko. Dia adalah sahabat baikku, enci, dan dia bukan putri Hek Tiaulomo, maksudku bukan anak kandungnya, hanya anak angkat. Anak angkat pun bukan, bahkan tua bangka iblis itu adalah musuh besarku, pembunuh dari ibu kandungku. Huili melanjutkan. Agar jangan menimbulkan salah sangka karena sikap Huili yang kasar itu, Qian Bu cepat-cepat menceritakan semua hal mengenai Huili kepada encinya, betapa dia pernah tertawan di dalam benteng dan diselamatkan oleh Huili, kemudian dia menceritakan tentang keadaan di dalam benteng lembah. Dalam penuturan ini, Huili yang mengetahui lebih banyak tentang lembah, juga menambah cerita Qian Bu dan setelah bercakap-cakap, Milana mendapat kenyataan betapa Huili adalah seorang dara yang polos, jujur dan terbuka, juga pemberani dan tidak suka untuk berpalsu-palsu dengan sopan santun buatan. Ketika mendengar keadaan di dalam benteng lembah, terkejutlah Milana. Betapa benteng itu dibangun oleh Jenderal Kao yang dipaksa karena seluruh keluarganya tertawan di situ, betapa putra Kao Kokcu dan Cheng Cheng juga berada di situ. Malah Putri Shanti Dewi juga tertawan di lembah dan mereka telah gagal dalam usaha mereka untuk menyelamatkan Shanti Dewi. Akan tetapi yang paling mengejutkan hati Milana adalah keadaan di lembah yang telah menjadi benteng amat kuat itu. Apalagi ketika dia mendengar bahwa Pangeran Liong Bianchu, keturunan dari Pangeran Liong Kaiong yang memberontak, kini mengumpulkan orang-orang sakti dan memaksa Jenderal Kao membentuk barisan amat kuat di benteng yang kuat pula itu, maklumlah dia bahwa keadaannya benar-benar amat gawat. Sungguh celaka. Kiranya keturunan dua orang Pangeran Liong yang memberontak itu telah menimbulkan pemberontakan pula yang lebih berbahaya, karena benteng itu didirikan di antara Provinsi Honan dan Hopei, maka keadaannya menjadi lebih berbahaya daripada pemberontakan kedua pangeran beberapa tahun yang lalu. Kao Kokcu dan Cheng Cheng juga baru saja datang melapor, maka sebaiknya kalian berdua juga cepat pergi menyusul mereka, membantu mereka yang menyelidiki lembah. Aku akan mengerahkan pasukan, lebih dulu menyerbu Honan untuk menaklukkan Gubernur Honan karena dari sanalah sumbernya tenaga bantuan kepada para pemberontak. Qian Bu dan Huili tidak lama tinggal di kota raja. Mereka lalu berangkat lagi untuk kembali ke lembah, untuk membantu Kokcu dan Cheng Cheng karena mereka pun maklum bahwa tempat itu amat berbahaya, membutuhkan bantuan orang-orang sakti dan juga membutuhkan serbuan pasukan yang kuat untuk dapat menghancurkan pemberontakan-pemberontakan dan juga menyelamatkan semua orang yang tertawan di situ. Setelah dua orang muda itu pergi, Milana lalu mengirim utusan cepat-cepat memberitahukan kepada suaminya tentang keadaan yang berbahaya itu.
Dia menulis surat kepada suaminya, menceritakan semuanya dan mengharapkan suaminya untuk turun tangan pula membantu, agar suaminya langsung menuju ke lembah karena dia hendak memimpin pasukan menyerbu provinsi Honan lebih dulu. Pagi yang amat sunyi di tepi sungai Huangho. Cao Kokcu dan Cheng Cheng, istrinya, duduk di atas batu-batu besar yang memenuhi sepanjang tepi sungai itu. Batu-batu sebesar kerbau yang halus dan keputihan. Bagian tepi sungai ini sunyi sekali, karena jalan menuju ke situ tertutup oleh semak-semak belukar dan hutan-hutan yang lebat. Sudah lama juga, tidak kurang dari 1 pekan lamanya, suami istri itu berada di tepi sungai Huangho. Dari tempat yang mereka pergunakan sebagai tempat melewatkan malam ini dapat nampak tembok benteng lembah yang kokoh kuat. Mereka berdua bercakap-cakap. Semenjak terjadinya peristiwa penyerbuan, kini tembok benteng itu oleh Pangeran Liong Bianchu diperkuat penjagaannya, tidak hanya penjagaan di setiap pintu gerbang dan perondaan di sepanjang tembok benteng, akan tetapi juga di atas tembok dipasangi alat-alat rahasia. Jebakan-jebakan dan juga banyak disembunyikan pasukan-pasukan panah dan orang-orang pandai untuk mencegah masuknya mata-mata musuh. Suami istri ini telah menyelidiki selama beberapa hari dan mendapat kenyataan bahwa tempat itu memang kokoh kuat, dan juga penuh dengan orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi. Cheng Cheng sudah tidak sabar menanti lebih lama lagi. Suaminya memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, dan dia sendiri pun tidak akan mudah dikalahkan orang. Mengapa suaminya belum juga mau menyerbu masuk, padahal keluarga suaminya semua berada di dalam benteng itu? Kalau menyelinap secara diam-diam tidak mungkin, marilah kita serbu saja dari pintu gerbang. Apa sih sukarnya merobohkan puluhan orang penjaga di sana? Kalau kita sudah berada di dalam, kita akan bertindak melihat suasana dan keadaan. Kalau mereka mau diajak bicara baik-baik, kita tuntut dibebaskannya seluruh keluarga. Kalau mereka berkeras, kita turun tangan saja mengamuk. Cheng Cheng berkata sambil duduk di atas batu dan matanya yang tadi melamun memandang ke arah tembok benteng, kini memandang suaminya dengan alis berkerut. Dia sudah tidak sabar lagi untuk lebih lama menanti. Kokcu menggeleng kepalanya. Bersambung ke bab 42. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.